Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Indria Kusuma Dewi, dengan rekan saya yang bernama Roro Dewi Lamorningrum. Kami dari kelas 2G akan mempresentasikan tentang materi bimbingan permasalahan anak. Apa itu permasalahan anak? Anak sebagai individu dalam perkembangannya memiliki dorongan untuk melakukan yang terbaik dan beradaptasi terhadap perubahan yang dia alami. Pengalaman masa kanak-kanak merupakan fase penting dalam perkembangan seluruh rentang kehidupan dan pembentukan suatu kehidupan pribadinya. Dalam proses perkembangannya, anak juga memiliki era mengekspresikan emosi. Atas apa? Atas pengalamannya secara berbeda dari orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak-anak masih sangat terbatas dalam memaknai setiap peristiwa dan dalam menyelesaikan suatu masalah yang dia miliki. Atas keterbatasannya tersebut, seringkali anak-anak melakukan sesuatu atau tindakan yang cenderung kurang tepat, sehingga hal tersebut dapat memperparah keadaan mereka. Pengabadian akan kondisi ini akan menimbulkan hambatan dalam proses perkembangan anak. Oleh karenanya, kita sebagai orang dewasa, hendaklah sebaiknya kita memahami terlebih dahulu karakter anak. Jika anak memiliki permasalahan, lebih baik kita mendiskusikannya secara perlahan-lahan. Dan kita harus memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak sehingga akan timbul suatu pribadi yang baik untuk masa depannya kelak. Jenis permasalahan anak. Jenis permasalahan anak terdiri dari 3. Yang pertama itu ada fisik, psikis, dan sosial. Apa itu fisik? Fisik itu terkait dengan keutuhan dan kemampuan dalam panca indera atau perkembangan gerak anak. Jadi seperti ini, kalau misalkan fisik itu kita bisa melihat perkembangan anak secara fisik. Jadi yang terlihat oleh panca indera kita. Jadi kita bisa mengamati tuh si anaknya seperti apa gitu. Terus yang kedua itu psikis. Psikis itu lebih ke mental. Psikis itu terkait dengan kemampuan psikologisnya yang dimilikinya atau kemampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang normal. Normal di sini maksudnya sesuai dengan keadaan tertentu. Psikis anak itu bisa berubah tergantung situasinya. Namun kita sebagai orang dewasa lagi-lagi harus bisa menangani jika anak memiliki permasalahan di bidang psikis. Yang terakhir itu ada sosial. Sosial itu apa? Sosial itu terkait dengan kemampuan anak berinteraksi dengan teman sebayanya ataupun yang lebih tua atau dalam ruang lingkup yang lebih luas. Nah, dalam permasalahan sosialnya ini, kita sebagai orang dewasa hendaknya mengamati dan memilih pergaulan yang terbaik untuk anak-anak kelak. Jika anak-anak kita salah dalam pergaulan, maka sebaiknya kita sebagai orang dewasa harus menasihatinya. Faktor penyebab permasalahan pada anak. Apa saja sih faktor penyebab permasalahan pada anak? Yang pertama itu ada pembawaan, yang kedua itu ada lingkungan keluarga, yang ketiga ada lingkungan sekolah, dan yang terakhir itu ada lingkungan masyarakat. Apa itu pembawaan? Pembawaan yakni anak dengan semua keadaan yang ada pada dirinya. Maksudnya, anak dapat mengekspresikan dirinya di dalam situasi apapun dan di tempat kondisi apapun. Selanjutnya itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu mencakup pola asuh orang tua, keadaan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, ketika anak berada dalam lingkungan keluarga, ketika keluarga atau orang tua anak memiliki permasalahan, hendaknya disembunyikan atau diatasi dengan cara baik-baik sehingga anak tidak melihat hal-hal yang buruk dari orang tuanya. Dan ketika kita berada di lingkungan keluarga, anak dapat merasa nyaman dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, makanya anak lebih tidak memiliki permasalahan yang berat. Selanjutnya itu ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu meliputi cara mengajar guru, proses belajar mengajar, dan alat bantu atau fasilitas sekolah, serta kurikulum yang ada. Kalau kita lihat sekarang, guru itu berperan sangat penting nih di lingkungan sekolahnya dan terhadap permasalahan yang
dihadapi oleh anak. Maka hendaklah seorang guru harus bisa memahami karakter setiap anak muridnya. Ketika anak itu memiliki suatu permasalahan, kita sebisa mungkin menarik perhatian anaknya agar anak itu mau bercerita terhadap kita, sehingga ketika anak itu memiliki permasalahan bisa diminimalisir atau keadaan anak bisa jauh lebih baik ketika anak itu mau berbagi. Terus yang kedua itu kan ada kurikulum. Kalau kita lihat kurikulum di Indonesia juga terkadang memiliki suatu spesifik perbedaan dari tahun ke tahun. Nah, kita hendaknya sebagai guru harus bisa membaginya atau menjelaskannya dengan secara baik kepada anak agar anak dapat mengikuti proses pembelajaran yang baik. Selanjutnya itu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu mencakup pergaulan, norma, adat istiadat. Jadi ketika anak memiliki permasalahan di lingkungan masyarakat, hendaknya kita memberi nasihatnya yang baik. Identifikasi permasalahan anak. Yang pertama itu ada tes dan non-tes. Apa sih itu tes? Tes merupakan salah satu alat bantu yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pada anak yang bersifat standar atau baku. Jenisnya itu bisa berupa tes bakat, tes prestasi, diagnosis, atau intelijensi. Jadi dari tes tersebut kita dapat mengetahui permasalahan apa saja nih yang dialami pada anak. Namun kalau kita lihat biasanya anak itu lebih cenderung susah dalam menentukan bakatnya. Makanya kita sebagai orang dewasa sangat berguna nih untuk mengetahui permasalahan anak yang tidak tahu bakatnya di mana melalui tes tersebut. Selanjutnya itu ada non-tes. Non-tes itu apa sih? Non-tes itu mengidentifikasikan permasalahan anak dengan cara mengamati penampilannya serta perilaku yang anak lakukan di setiap kesehariannya. Macam-macam tesnya itu bisa berupa observasi, wawancara, angket, tugas kelompok, dan skala penilaian. Ya, setelah kita mengetahui apa itu permasalahan anak, jenis permasalahan anak, faktor penyebab permasalahan anak, dan cara mengidentifikasinya permasalahan anak, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah penanggulangan tentang masalah anak. Apa saja sih langkah-langkah penanggulangan masalah anak? Langkah-langkahnya itu meliputi yang pertama itu identifikasi kasus, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada diagnosis, yang keempat ada prognosis, yang kelima ada treatment, dan yang terakhir itu ada tindak lanjut. Nah, identifikasi kasus. Apa itu identifikasi kasus? Identifikasi kasus yaitu upaya untuk menandai subjek anak yang diperkirakan mengalami masalah. Jadi ketika anak punya masalah, kita hendaknya mengetahui nih apa itu permasalahan anaknya. Anaknya itu mengalami permasalahan di bidang apa? Apakah di bidang sekolah atau di bidang keluarga, seperti itu. Selanjutnya kita bisa mengidentifikasi masalah, yakni upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi oleh si anak. Selanjutnya itu ada diagnosis yang merupakan langkah untuk mengidentifikasikan karakteristik atau faktor penyebab masalah yang dialami oleh anak tersebut. Nah, ketika kita sudah mendiagnosis nih apa itu permasalahan anak yang dialami anak, apakah itu kasus bullying atau apapun, ketika kita sudah mendiagnosisnya, kita dapat mencari solusinya dari permasalahan anak tersebut. Selanjutnya itu ada prognosis. Apa itu prognosis? Prognosis merupakan langkah untuk merumuskan alternatif, upaya untuk bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang anak alami. Nah, kan tadi kita udah mengetahui identifikasi kasusnya si anak, permasalahan apa yang dialami anak, dan kita sudah mendiagnosis kira-kira permasalahan itu berat atau ringan. Selanjutnya kita mencari jalan keluar, yaitu dengan cara mencari solusi yang terbaik. Nah, yang terakhir itu ada treatment. Treatment merupakan upaya pemberian bantuan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada tindak lebih lanjut. Ketika kita sudah mengetahui semua permasalahan anak, kita bisa menindaklanjuti, yaitu sebagai bentuk evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan. Nah, dari permasalahan anak itu tidak semuanya buruk, tapi kita bisa mengambil pelajaran yang
dihadapi oleh permasalahan anak. Baik, saya Roro Dewi Morning Room yang akan melanjutkan presentasi dari kawan saya Indria Kusuma Dewi. Pada slide ke-7 ini saya akan membahas syarat menangani permasalahan anak. Kita sebagai calon guru atau calon orang tua yang akan mendidik anak-anak kita nanti, kita harus dan wajib memiliki sifat sabar dalam setiap permasalahan anak. Lalu penuh kasih sayang dan perhatian kepada anak agar anak merasa kita care kepadanya, kita peduli kepadanya. Lalu adil dan empati kepada anak. Kita tidak membeda-bedakan anak, even dia terlalu buruk, even dia terlalu baik, tapi setiap anak pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Lalu penuh kehangatan dan toleransi terhadap anak, menerima anak apa adanya, memberikan kebebasan terhadap anak. Yang terakhir itu dapat memahami perasaan anak, agar anak merasa bahwasannya kita paham kepadanya. Di slide selanjutnya ada teknik penanganan masalah pada anak. Yang pertama ada saran dan nasihat. Contoh, anak lari-lari, lalu tersandung dan jatuh. Nah, kita bisa memberikan saran dan nasihat kepadanya. Besok-besok gak usah lari ya, jalan aja pelan-pelan. Nanti biar gak terjatuh lagi seperti ini. Itu akan teringat kepada anak dan tidak mengulanginya di keesokan harinya. Lalu yang kedua ada konseling, yang ketiga ada permainan, dan yang keempat ada contoh dan ajarkan nilai moral terhadap anak. Nah, kita bisa mencontohkan. Coba kamu bilang ke teman kamu bodoh, kamu jelek, kamu gendut, kamu nakal, kamu gak baik. Lalu kamu minta maaf ya, ini akan kembali, tapi bekasnya tidak hilang, dia masih ada. Nah, itu kan bisa kita ajarkan moral kepada anak kita dari sejak dini. Yang terakhir itu ada melatih kognitif. Di slide ke-9 ini ada perlakuan salah pada anak yang terjadi dalam keluarga. Yang pertama, kekerasan lain di dalam rumah, seperti pertengkaran terhadap pasangan suami istri, atau melakukan perkelahian dan saling membandingkan terhadap sibling atau saudara kandungnya. Yang kedua, orang tua atau pengasuh yang menggunakan alkohol dan penyalahgunaan obat-obat lain. Yang ketiga, orang tua yang depresi dan mengalami gangguan mental. Yang keempat, menjadi orang tua tiri. Yang kelima, tekanan atau stres keluarga berkaitan dengan kehilangannya pekerjaan, masalah keuangan, penyakit, kematian, perpisahan, dan perceraian. Yang terakhir, anggota keluarga yang dewasa, ada yang mengalami trauma atau bullying ketika mereka masih anak-anak. Di slide ke-10 ada penyebab berlakunya yang salah pada anak. Yang pertama, keluarga yang memiliki jumlah anak yang banyak. Yang kedua, ibu dengan riwayat alkoholisme dan promiskualitas seksual. Yang ketiga, kemiskinan. Yang keempat, usia ibu masih remaja ketika memiliki anak pertama. Yang kelima, pendidikan ibu dan status perkawinan ibu. Yang keenam, kehamilan yang tidak direncanakan. Yang ketujuh, harapan orang tua terhadap perkembangan anak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang terakhir, ibu yang memiliki riwayat kekerasan, harga diri rendah, dan depresi. Di slide ke-11 ada tujuan dari analisis gangguan perkembangan anak pada usia dini. Nah, tujuannya adalah mengetahui karakteristik, gejala-gejala yang menyebabkan timbulnya gangguan atau kelainan, dan untuk memperkirakan kemungkinan bantuan yang akan diberikan serta melaksanakan tindak lanjut agar anak dapat diantisipasikan supaya masa yang akan datang tidak selalu salah. Di slide terakhir, thank you very much for your attention. Sampai sini ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan.